Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa gosok gigi ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, Sun Wukong berhasil dilumpuhkan sang kaisar tengkorak putih. Dan dia pun merubah wujudnya menjadi kecil. Serta dia pun berhasil membunuh pendekar tengkorak putih. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan pada zaman dulu, di bagian kerajaan tengkorak putih yang megah, lahirlah dua makhluk yang bernama Yingzi dan Xingzi. Dia adalah siluman yang lahir dari api yang berterbangan di sana. Mereka pun tidak memiliki orang tua, hanya seorang kaisar tertinggi. Kaisar itu memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka bisa menyebut sang kaisar dengan panggilan ayah. Sebagai siluman tengkorak putih, ada aturan yang harus dipahami dan ditaati. Dan mereka akan tahu sebentar lagi. Yang mengatakan itu padanya adalah Paman Dagu. Dia adalah pengurus utama kota kerajaan tengkorak putih. Dikisahkan Xingzi dan Yingzi tahu lebih dulu kalau kerajaan tengkorak putih adalah sebuah penjara. Itu semua karena kaisar yang tidak bisa terbebas dari kebencian dan tekanan melampiaskan semuanya pada siluman tengkorak di kerajaan itu. Dia selalu berpatroli di malam hari, menindas rakyatnya, siluman tengkorak putih. Bahkan, mereka semua tidak memiliki kebebasan untuk memilih mati. Hanya bisa hidup, dihancurkan, kemudian hidup kembali. Sebenarnya, Xingzi dan Yingzi lahir dari api yang sama. Mereka adalah pasangan. Namun, suatu hari seorang petualang datang ke tempat itu. Kemudian, bagi Yingzi, biksu itu sangatlah menarik karena dia memiliki mimpi yang katanya dia mau berkelana jauh untuk mengambil kitab suci. Yingzi pun sangat suka mendengar dia menceritakan hal itu. Namun, menurut Xingzi, Tuan Putri dan Tan Sazang berasal dari dunia yang berbeda dan itu sangatlah mustahil untuk mereka bersatu. Bahkan menurut Xingzi, jika Yingzi memaksa menyukai Tan Sazang, ayahnya pun tidak akan setuju. Namun Putri Tengkorak Putih itu pun menolak untuk mengatakan nama ayahnya di depan mukanya. Terlihat Xingzi pun sangat gentleman dalam menyukai Yingzi. Namun sayangnya Yingzi malah tertarik pada Tan Sazang. Dan cerita pun dibawa ke saat ini, di mana Xingzi dihancurkan oleh sang kaisar. Hal itu membuat sang putri sangatlah marah dan sedih. Namun sang kaisar berkata, pengkhianat akan berakhir seperti ini. Murid-murid Tan Sazang yang melihat itu pun bertanya-tanya apakah sang kaisar memiliki kelemahan. Dan Bazi pun mengatakan kalau kelemahan siluman besar seperti dia sangat sulit dicari. Mungkin saja tidak ada. Dan hanyalah Sun Wukong yang bisa mengalahkannya. Namun sang kaisar berkata malam ini sepertinya akan menjadi malam yang indah. Dia akan memulai patrolinya sekarang. Dan dia pun membagikan aura kematiannya kepada semua mayat-mayat. Seketika mayat-mayat itu pun menjadi bersemangat dan sangat kuat. Mayat-mayat itu pun menyerang murid-murid Tan Sazang dengan brutalnya. Sedangkan pada Yingzi, si putri tengkorak putih, dia pun sangat marah kepada sang kaisar karena dia telah membunuh sang pendekar tengkorak putih. Akhirnya dia pun dengan amarahnya mengeluarkan energinya yang sangat kuat. Dia lagi-lagi menghantamkan tangannya ke tanah. Lalu dari bawah tanah muncullah tulang belulang yang berbentuk tangan. Tangan-tangan itu pun langsung menyerang sang kaisar. Namun sayangnya, sang kaisar berhasil menebas tangan itu. Dia tidaklah terserang seperti pertama kali. Hal itu membuat sang putri sangat kaget. Dan sang kaisar berkata, Yingzi, aku selama ini selalu bermurah hati padamu.
Dari begitu banyak siluman tengkorak putih, aku paling menyukaimu, tapi kamu malah mengkhianatiku. Lalu, sang kaisar pun memukul putri tengkorak putih hingga terlempar. Putri tengkorak putih yang terlempar itu pun berguling-guling di tanah. Untungnya, 3 pendekar tengkorak putih yang lain, yaitu paman-pamannya, datang menolongnya. Paman-paman itu menolong Ningxi dan langsung menyerang sang kaisar. Salah satu pamannya pun berkata dia mengkhianati sang kaisar karena terpaksa. Karena siluman tengkorak putih di kerajaan ini sudah terlalu lama ditindas sang kaisar. Lalu menurut sang kaisar, mereka tidak punya hak untuk mengeluh karena dialah yang menciptakan mereka. Jadi hidup mereka adalah sesuka hati kaisar. Namun Paman Dagu berkata itu salah. Mereka memiliki hidup mereka sendiri dan memiliki kebebasan harusnya. Dan ini adalah alasannya untuk bangkit dan berkhianat padanya. Dia pun langsung menusuk sang kaisar. Namun sayangnya sang kaisar bisa menangkis serangan-serangan itu dan menghindari serangan dari ketiga pendekar itu. Tebasan demi tebasan pun terjadi dan mengarah ke tubuh sang kaisar. Namun sayangnya, sang kaisar bisa mengalahkan ketiga paman itu dengan mudahnya. Dia pun menebas tubuh pendekar itu dengan sekali tebasan pedangnya. Dan bam! Tubuh mereka pun terbelah menjadi 2 dan pamannya pun meminta maaf kepada sang putri karena dia tidak bisa membantunya lagi. Dan seketika, pendekar tengkorak itu pun musnah. Lalu sang kaisar pun mendekati sang putri dan berkata kalau membunuh mereka adalah sebuah berkah. Namun untuk sang putri, dia tiba-tiba menebas kepalanya hingga terputus. Dia pun memegang kepala sang putri dan berkata, dia begitu memanjakannya. Jadi dia tidak tega membunuhnya, tapi sang putri berjalan di jalan yang salah. Maka dari itu, dia harus memberinya pelajaran. Sang putri pun menjawab kalau sang kaisar tidak lebih baik darinya. Karena selain menyiksa orang lain, dia tidak bisa menemukan makna lain untuk tetap hidup. Dia pun berkata kalau saat ini kaisar tidak akan bisa membuatnya lebih menderita lagi. Sang kaisar pun menjawab perkataan sang putri. Hei, setelah aku mendapatkan kekuatan dari kitab suci, kamu akan mengerti kebodohanmu hari ini. Dan tiba-tiba tepat di belakangnya ada sebuah cahaya yang sangat terang dan kuat. Cahaya itu datang dari Tan Sanzang yang sedang membacakan mantra andalannya. Dia pun membacakan mantra yang sangat kuat di tempat itu. Sehingga mayat-mayat yang ada di sana pun kesakitan. Tan Sanzang pun berkata kalau Kaisar Tengkorak Putih adalah sumber segala kebencian di tempat ini. Maka dia pantas menerima pembersihan dari mantranya. Sang Kaisar Tengkorak Putih pun yang melihat Tan Sanzang membacakan mantra yang sangat kuat berkata, mantra ini sebenarnya tidak akan bisa dilakukan jika orang yang membacanya belum terpisah dari keduniawian. Dan Tan Sanzang sangatlah menarik baginya. Namun, menurut sang kaisar, mantra ini tidak akan bisa mengalahkannya. Tan Sanzang pun berkata, memang ini adalah pembersihan segala roh jahat dan memiliki dampak yang bagus untuk orang yang berhati jahat. Jadi, seharusnya sang kaisar juga bagus menerima mantra ini. Sang kaisar pun tidak terima dan langsung menyerang Tan Sanzang. Dia pun meminta Tan Sanzang untuk terus membacakannya karena dia tidak takut. Namun, semakin dia mendekati cahaya itu, tulang belulangnya pun perlahan retak. Dan dia pun tidak mau menyerah, dia pun tetaplah mendekati Tan Sanzang. Dan tiba-tiba datanglah petir yang menyambar sang kaisar. Petir itu berwarna merah dan yang mengeluarkannya adalah Aosu. Aosu pun meminta Tan Sanzang untuk berterima kasih padanya karena Aosu sudah menyelamatkannya. Namun Tan Sanzang malah menanyakan Aosu kemana saja baru datang. Aosu pun menjawab dia tidak bersantai-santai. Tadi dia dalam bahaya. Lalu Aosu pun menceritakan kalau dirinya tadi digigit oleh anak kecil yang menyebarkan aura kematian padanya.
Ausu pun sempat tertular. Dan tiba-tiba datanglah sebuah obat penawar racun mayat. Dia pun sebenarnya bingung dari mana datangnya obat itu. Namun dia tidak peduli lagi. Karena sudah ditulis jelas kalau itu obat penawar racun. Tidak ada alasan lain untuk tidak memakainya. Lalu dia pun memakainya dan bisa terbebas dari aura kematian itu. Jadi dia pun menghabiskan sedikit waktu untuk membersihkan racun mayat di tubuhnya. Tan Sanzang pun bertanya obat penawar itu dia dapat dari mana. Namun Ausu berkata dia tidak tahu. Namun yang pasti ada orang yang mengaguminya. Dan Tan Sanzang pun tidak mau membahas hal itu dan meminta Ausu untuk menghentikan sang kaisar. Sang kaisar pun yang melihat kedatangan Ausu kaget karena ada suku naga yang datang ke sana. Namun menurutnya, naga sekalipun tidak akan bisa menghentikannya dan bisa dikalahkannya. Mendengar itu, Ausu pun mengeluarkan kekuatannya dan dengan petirnya dia pun menyerang kaisar dengan cepat. Kaisar pun kaget karena gerakannya sangat cepat. Dan sang kaisar tidak diam saja, dia pun menebas Ausu. Untungnya Ausu bisa menghindarinya. Dan Tan Sanzang berkata kalau Ausu tidak perlu takut karena saat ini Tan Sanzang sedang membacakan mantra khusus. Jadi dia akan lemah. Ausu pun berkata memang dia tidak takut pada sang kaisar. Dan dia pun mengeluarkan serangan petirnya untuk menyambar sang kaisar. Dia pun berharap sang kaisar terbakar menjadi abu dengan petirnya. Namun itu tidak berdampak apa-apa. Dan menurut sang kaisar, serangan seperti itu tidak akan bisa membakarnya. Sang kaisar pun langsung memukul Ausu hingga terjatuh dan menghancurkan bangunan. Ausu pun yang terkena serangan dari kaisar merasa ditipu Tan Sanzang karena sang kaisar tidaklah lemah. Dan tiba-tiba dari jauh ada yang mengintip. Dia pun bertanya-tanya apakah kondisi ini berbahaya. Sedangkan Ausu sendiri saat ini sedang diserang lagi oleh sang kaisar. Untungnya Ausu pun bisa menghindarinya lagi. Tusukan demi tusukan pun dilakukan sang kaisar kepada Ausu. Ausu pun hanya bisa menghindar dan dia berkata ke Tan Sanzang kalau dia tidak bisa lagi bertarung. Jadi dia meminta Tan Sanzang untuk mencari bantuan lain. Tan Sanzang pun berkata kalau jiwa bertarung Ausu tidak ada dan dia pun berteriak ke Sun Wukong. Sun Wukong, masih belum bangun juga? Aku sudah membaca mantra begitu lama. Sudah cukup untuk membersihkan aura kematian yang ada di dirimu. Dan seketika Sun Wukong pun bangkit dan tiba-tiba dia bilang kalau dia baru ketiduran tadi. Lalu Sun Wukong yang bangkit itu pun langsung mencengkram tubuh sang kaisar. Dia pun terlihat sangat marah dan mencengkramnya dengan sangat amat kuat. Namun sayangnya, chapter ini pun berakhir. Gimana nih menurut kalian? Bakal diapain nih sama Sun Wukong nih udah bangkit lagi nih? Tonton kelanjutannya di video selanjutnya ya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.